Bandung, sebuah kota yang kaya akan cerita. Tapi ada satu tempat yang menyimpan misteri kelam, Lorong Maut. Sebuah underpass yang dikenal karena kecelakaan tragis dan penampakan aneh. Kisah dimulai dengan seorang pengendara motor bernama Rina. Malam itu, Rina pulang kerja melewati lorong tersebut. Akhirnya sampai juga. Rina menghela napas dengan rasa lelah. Tiba-tiba, di tengah jalan, Rina melihat sesosok bayangan berdiri. Siapa itu? Rina bertanya dengan ketakutan. Sosok itu semakin mendekat. Rina panik dan mencoba mengerem motornya. Tragisnya, Rina kehilangan kendali. Motornya oleng dan menabrak dinding lorong. Beberapa saksi mata mengatakan mereka sering melihat penampakan serupa. Arwah korban kecelakaan yang gentayangan mencari kedamaian. Kisah Rina hanyalah satu dari sekian banyak cerita tentang Lorong Maut. Apakah Anda berani melewatinya? Di jalan tol yang sunyi di Malaysia, cerita-cerita aneh seringkali muncul. Salah satunya adalah legenda hantu gadis berkerudung merah. Banyak pengendara bersaksi melihat sosok anak kecil berpakaian serba merah berdiri di tepi jalan. Ya Tuhan, apa itu? Seorang pengendara bertanya dengan suara gemetar. Seorang pengendara, sebut saja namanya Ahmad, sedang dalam perjalanan pulang larut malam. Tiba-tiba di bawah lampu mobilnya, dia melihat seorang gadis kecil berkerudung merah menyeberang jalan. Astaga! Ahmad terkejut berteriak. Ahmad membanting setir. Mobilnya berputar, hampir menabrak pembatas jalan. Ketika dia melihat lagi, gadis itu sudah menghilang. Legenda mengatakan bahwa gadis itu adalah korban kecelakaan tragis di jalan tol itu bertahun-tahun lalu. Arwahnya masih mencari jalan pulang, atau mungkin mencari seseorang untuk menemaninya. 3 bulan setelah kecelakaan tragis yang merenggut nyawa adiknya, Tina masih berduka. Malam itu, teleponnya berdering. Halo, Tina menjawab bingung. Tolong, aku masih di sini. Suara misterius, terdengar terputus-putus dan lirih, terdengar melalui telepon dengan efek suara statis telepon. Siapa ini? Ini tidak lucu. Tina berkata dengan marah dan ketakutan. Sakit. Tolong, suara misterius itu kembali terdengar lirih dan kesakitan, diselingi tangisan lirih. Tina sangat terkejut. Suara itu suara adikku. Tapi itu tidak mungkin. Adikku sudah meninggal, pikirnya tegang. Halo, kamu di mana? Jawab aku. Tina berteriak panik. Kecelakaan, mobil, suara itu terdengar sangat lirih, hampir tidak terdengar, dengan efek suara pecahan kaca. Kecelakaan? Apa maksudmu? Tina bertanya bingung dan ketakutan. Dengan bantuan polisi, Tina melacak nomor telepon itu. Hasilnya sangat mengerikan. Panggilan itu, Rian, seorang sopir taksi online, bersiap untuk shift malamnya di kota Bandung. Hujan rintik-rintik mulai turun. Tiba-tiba, seorang wanita berbaju merah berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan. Mau kemana, Bu? Rian bertanya dengan suara biasa. Wanita itu berbisik ke pemakaman. Rian merasa hawa dingin menusuk begitu wanita itu masuk ke dalam mobil. AC-nya terlalu dingin ya, Bu? Rian berkata dengan nada biasa. Wanita itu berbisik, tidak apa-apa. Sepanjang perjalanan, Rian merasa tidak nyaman. Ia melirik kaca spion untuk melihat penumpangnya. Tapi ia terkejut. Wajah wanita itu kosong. Dengan jantung berdebar, Rian memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Wanita itu sudah tidak ada. Rian memeriksa aplikasinya. Orderan itu sudah selesai. Terdapat catatan. Terima kasih, aku sudah sampai rumah. Rian melihat sekeliling. Dia sudah berada di depan gerbang pemakaman.